Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ninyoman Sri Awatari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tabanan, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pagi ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Nimade Ayu Krisna Dewi, yang akan menjadi objek dari pengamatan saya. Baik, kita langsung saja ke kegiatan pra-observasi kali ini. Selamat pagi Ibu Ayu. Oke, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mas Tongkara sehat? Baik, Ibu Ayu, pada kegiatan pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Nah, jadi tujuan kegiatan kita hari ini yaitu agar nanti pada ketika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, jadi Ibu akan menjadi lebih siap dan percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas pada kegiatan pra-observasi kali ini. Baik, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ayu. Bagaimana? Boleh, Ibu? Boleh. Baik. Yang pertama, Ibu Ayu ya, jadi terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira nanti pada saat pembelajaran di kelas, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Kebetulan untuk materi yang mau saya ambil itu berjudul sistem reproduksi pada manusia. Jadi nanti saya harapkan siswa mampu mengamati dan membedakan mana sistem reproduksi pria dan wanita. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu untuk menjaga kesehatan alat reproduksinya. Selain itu, adanya siklus menstruasi. Mereka harus tahu siklus menstruasi itu seperti apa, lalu bagaimana dampak kehamilan nanti pada usia remaja. Ya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi itu ya tujuan pembelajarannya, yaitu tentang reproduksi. Ya. Baik, jadi selanjutnya saya akan menanyakan terkait dengan area pengembangan ya. Jadi menurut Ibu area pengembangan seperti apa yang Ibu harapkan dari siswa nanti? Area pengembangan yang ingin saya terapkan di kelas itu nanti saya lebih menekankan ke aktivitas siswa. Jadi nanti kan ada diskusi kelompok. Jadi mungkin di sana nanti kita lihat aktivitas mereka di kelas bagaimana, apakah bisa menyelesaikan permasalahannya. Baik, jadi areanya di partisipasi siswa ya. Jadi bagaimana keaktifannya mungkin ya, Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya, jadi nanti dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan itu Ibu menggunakan model pembelajaran apa? Kebetulan saya menggunakan model PBL. Jadi nanti ada masalah, mereka mencari atau memecahkan masalahnya bisa nanti melalui buku, mungkin internet, seperti itu. Iya, baik. Jadi di sana PBL ya, problem based learning. Ya, baik, Ibu Ayu. Saya lanjut ya Bu Ayu. Yang selanjutnya itu terkait strategi. Nah, nanti pada saat pembelajaran strategi apa yang Ibu gunakan di kelas nanti? Strategi yang ingin saya terapkan di kelas itu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Itu lebih ke proses dan konten mungkin nanti. Kalau prosesnya nanti saya akan memberikan kepada siswa itu, jadi dibedakan minat dan bakatnya mereka. Mungkin ada siswa yang suka audiovisual, kinestetik, nah itu dibedakan nanti. Iya, baik. Jadi Ibu strateginya pembelajaran yang terintegrasi dengan diferensiasi ya. Khususnya itu diferensiasi konten dan proses. Baik, Ibu Ayu. Nah, selanjutnya nanti di pembelajaran itu untuk siswa Ibu terapkan penilaian yang seperti apa? Untuk penilaian, yang pertama saya menggunakan tes tulis. Nah, tes tulis itu didapat nanti dari hasil mereka diskusi. Lalu yang kedua, mungkin nanti sikap mereka juga nanti saya nilai saat observasi. Baik, jadi penilaiannya tertulis dan melalui observasi yaitu sikap ya.
Baik Ibu Ayu, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir yaitu terkait sasaran. Mungkin nanti di kelas apa yang Ibu ambil nanti? Rencananya saya mau mengambil kelas 9D nanti 9D. jam ke-5-6. Oh, jam ke-5-6. Hari ini ya Bu? Ya, hari ini. Oke, baik. Kelas 9D di jam ke-5. Iya. Ibu Ayu, mungkin pertanyaan dari saya cukup ya. Saya ingin tahu nanti apa saja arah dari pembelajaran itu nanti karena nanti yang saya pantau juga berkaitan dengan hal tersebut. Dan saya harapkan nanti pada saat observasi di kelas, Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu sudah rencanakan ya. Saya harap juga semua bisa teramati dan tercatat agar bisa pembelajaran termaksimal untuk siswa. Nah, nanti setelah kegiatan observasi kelas, setelah ini kan kita observasi, nanti setelah observasi kita juga akan bertemu lagi dalam kegiatan pasca observasi ya Bu. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Ayu. Terima kasih, mohon bimbingannya juga Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Panganjali. Selamat pagi anak-anak. Ya, masih semangat semua ya? Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. Coba Bagus pimpin doa nanti. Tujuan pembelajarannya itu diharapkan peserta didik mampu memahami siklus menstruasi wanita karena erat hubungannya dengan kehamilan. Lalu pengenalan alat kontrasepsi juga perlu dipahami agar dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Dan usia masih apa aja? Siapa yang bisa? Coba yang dari ya, benar. Fertilisasi terjadi di mana tadi? Ovarium. Ovarium itu alat reproduksi pria atau wanita? Hal ya. Proses terbentuknya sperma dimulai dari mana? Sini. Boleh pakai ini untuk menjelaskan? Ya, silakan ditunjuk sini sebelah sana mungkin. Jadi dimulai dari testis. Testis itu tempat diproduksinya sperma. Kemudian ke epididymis, di sana tuh tempat penyimpanan sementara sperma. Habis itu sperma disalurkan melalui vas deferens. Mana dia pas difference-nya? Coba salurannya ditunjukkan. Ya. Kemudian dibawa ke kelenjar prostat. Ya. Habis itu disalurkan oleh Uretra. Ya, mana uretra? Mana uretra? Ayo. Ini. Ya, itu uretra. disalurkan oleh uretra dan dikeluarkan oleh penis. Ya, benar. Tangan perempuan. Siapa yang masih ingat prosesnya? Bagaimana sperma itu menjadi sel telur? Ayo. Yang lain perhatikan ya. Jadi terjadinya pembuahan sel telur itu dimulai dari sperma masuk ke vagina, Ya. lalu dibawa ke cervix. Mana serviknya? Kita sini. Ya, itu yang putih itu serviks ya anak-anak. Setelah itu dia menuju kemana? Ke leher rahim, Ya, leher rahim. habis itu dibawa ke tuba Fallopi Ya, dan terjadilah ya terjadilah pembuahan di dalam ovarium. Ya, mana namanya ovarium? Ya, itu ada 2 ovarium pada wanita. Ya.
Masih ingat ya? Masih. Nah, silakan duduk Putri. Tepuk tangan dulu buat Putri. Itu Ibu mau bertanya lagi, ya. Setelah wanita itu mengalami yang namanya menstruasi, ya, kalian semua wanita pasti mengalami menstruasi kan? Oh, pendarahan yang terjadi setiap bulan pada wanita, ya. Terus, nah ini ada. Hai, kembali lagi di channel gue Perkepan. Gimana apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini videonya khusus untuk para remaja atau orang tua yang punya remaja juga belum hamil. Jadi kita akan membahas mengenai efek atau dampak kehamilan di usia remaja. Sebelum bisa lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, yuk subscribe dulu buruan. Tungguin karena subscribe itu gratis dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru kalian langsung dapat notifikasinya. Deret berempat ya. Ini ada LKPD. Jadi silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ini ada 4 soal. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah, di sini akan Ibu nilai kekompakan kalian ya. Silakan dicari sumber-sumbernya, boleh dari buku, dari HP, boleh dari YouTube yang udah Ibu kirim linknya tadi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Baldi Pramana Teja, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, silakan dibaca soalnya dulu ya, Baldi. Nama Ya, nomor 1, dimulai dari nomor 1. Nomor 1, apa nama bagian dari apa bagian dan fungsi dari setiap struktur yang diberi label A, B, dan C? O hidup. Yang A itu disebut apa? O hidup untuk Ya. tempat fertilisasi. B, ovarium untuk oogenesis. Ada dari materi hari ini? Oh, Riki, bagian yang paling menarik apa? Dari materi ini? Memahami Ya, memahami tentang kehamilan pada saat remaja. Remaja. Jadi disarankan kalian kalau masih di usia muda diharapkan tidak melakukan hubungan seks bebas sebelum waktunya, ya. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Dapat materi baru. Ya, dapat materi baru. Selain itu apa lagi? Bisa tahu gimana proses terjadinya terbentuknya sel telur. Ya. Bisa tahu Yang lain bisa menambahkan? Bisa tahu bagaimana kehamilan itu tadi? Ya. Ya, jadi kalau kehamilan di usia muda juga tidak baik untuk ibu dan anak. Tadi masih ingat nggak apa dampaknya? Apa? dapat terjadi anemia. Ya, dapat terjadi anemia. Selain itu, leher rahim kalian juga belum siap untuk memproduksinya, ya. Kita tutup dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan doa berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa saya
dimulai. Ya, terima kasih anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya Ninyaman Sri Awatari, CGP Angkatan 11 di SMP Negeri 3 Tabanan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nimade Ayu Krisna Dewi dan Ibu Tu Erinawati selaku pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Baik, selamat siang Ibu Erina, Ibu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Astagfirullah, baik, sehat. Ya. Baik Ibu Ayu, jadi pada kegiatan percakapan pasca observasi kali ini, jadi Ibu selaku guru yang saya sudah observasi, yaitu pada kegiatan supervisi akademik ya kemarin ya. Dari percakapan ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ayu. Bagaimana Ibu Ayu? Iya, boleh. Baik, yang pertama saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu Ayu setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Perasaan saya karena ini pertama kali, jadi awalnya pasti tegang ya, tapi seiring berjalannya waktu itu udah semakin rileks dan astagfirullah berjalan lancar. Sedikit tegang begini karena kita diawasi ya. Iya. Jadi ya wajar lah menurut saya seperti itu. Baik Ibu Ayu, saya lanjut nih. Jadi yang kedua mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit ya terkait area pengembangan, strategi atau metode yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan observasi di kelas. Untuk area pengembangan sebelum observasi saya melakukan tahapan-tahapan, yaitu yang pertama saya mempersiapkan modul ajar. Lalu saya juga mempersiapkan materi pelajaran. Selanjutnya bahan diskusi nanti yang akan saya gunakan itu berupa RKPD. Untuk area pengembangan, di sini saya menggunakan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau untuk pengembangan pengetahuan itu dilihat dari siswa mencari tahu tentang kehamilan di usia muda dan dampaknya terhadap sistem reproduksi manusia. Kebetulan saat itu saya sudah menayangkan video. Lalu untuk area pengembangan keterampilan itu saya lihat dari diskusi kelompok. Jadi saya memberikan suatu masalah kepada siswa, lalu mereka berdiskusi dengan kelompoknya. Selanjutnya mereka melakukan presentasi. Nah, dari hasil pengembangan tersebut nantinya siswa diharapkan mampu bekerja sama dengan baik dan bisa pembelajaran itu bisa berjalan secara kondusif. Baik, jadi Ibu sudah sampaikan tadi ya terkait area pengembangan. Strateginya sudah ya Bu ya? Oh iya, untuk strategi pembelajaran saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten. Untuk kontennya saya menggunakan PowerPoint, lalu saya juga menggunakan video, selanjutnya saya juga menggunakan panduan. Dan untuk prosesnya itu saya sudah sesuaikan kelompoknya sesuai dengan minat belajar siswa, lalu sesuai dengan gaya belajar siswanya. Jadi ada yang suka audio visual, ada yang suka kinestetik mungkin seperti itu. Baik, nah tadi sudah ya strategi dan area pengembangan. Untuk metodenya? Untuk metode pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran PBL, problem based learning. ya, berbasis masalah ya Bu Iya. ya. Oke, baik Ibu Ayu, jadi tadi Ibu sudah sampaikan terkait dengan area pengembangan, kemudian strategi dan metode yang sudah Ibu lakukan dalam observasi kelas. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi terkait apa tadi ya, strategi, metode dan area pengembangan, menurut Ibu apakah sudah berjalan sesuai rencana dan apakah sudah
bisa mencapai tujuan daripada pembelajaran yang Ibu rencanakan sebelumnya? Dari perencanaan tersebut sudah berjalan dengan baik dan lancar, walaupun ada sih sedikit kekurangan, dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, di mana siswa itu sudah mampu membedakan antara sistem reproduksi pria dan wanita. Selanjutnya siswa juga dapat mengetahui siklus dari menstruasi dan kehamilan di masa muda serta dampaknya pada sistem reproduksi. Ya, baik Ibu Ayu, jadi intinya sudah bisa berjalan sesuai rencana dan sudah bisa mencapai tujuan daripada pembelajaran yang Ibu rencanakan. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya, dari pelaksanaan pembelajaran di kelas seperti itu, apakah Ibu menemui kendala dalam pelaksanaan tersebut? Ya, untuk kendala pasti ada Bu. Mungkin di sini saat observasi kendalanya ada beberapa siswa kurang aktif di kelas. Jadi dalam satu kelompok itu hanya satu aja yang bekerja gitu, yang lainnya ada yang bercanda, ada yang ngobrol seperti itu. Oke, baik Ibu Ayu. Setelah Ibu ketemu kendala seperti itu, mungkin menurut Ibu kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Mungkin saat pembagian kelompok Bu. Jadi waktu observasi itu kebetulan kelompoknya satu kelompok saya isi dengan 6 orang siswa. Mungkin itu terlalu besar ya. Dan ada beberapa siswa itu mungkin kayak kurang percaya diri gitu. Oke, baik. Jadi Ibu sudah sampaikan tadi ya kendala-kendala yang dihadapi dan penyebabnya juga sudah disampaikan. Nah, dengan melihat permasalahan yang tadi dan sudah Ibu juga tahu penyebabnya, mungkin nanti ke depannya langkah-langkah apa yang Ibu akan ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk solusinya mungkin nanti ke depannya yang tadinya kelompoknya masih besar ya 6 orang, mungkin nanti di berikutnya mungkin diperkecil lagi kelompoknya, mungkin satu kelompok 4 orang seperti itu. Lalu untuk siswa yang kurang aktif dan kurang percaya diri itu mungkin nanti bisa diberikan pertanyaan secara mandiri gitu, supaya kita berikan dia kesempatan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat seperti itu, supaya semua siswa terlihat aktif dalam kelompok. Baik, luar biasa ya Bu Ayu. Jadi Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu yang disampaikan tadi. Nah, terkait solusi ya, jadi Ibu sudah menyampaikan tadi. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti atau merealisasi daripada solusi yang disampaikan? Kalau bisa secepatnya, tapi karena ini kebetulan akhir semester Bu, mungkin nanti di semester depan itu saya akan coba untuk memperbaiki apa yang sudah dilaksanakan. Baik, terima kasih Ibu Ayu, luar biasa ya, sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih banyak juga Ibu PP. Jadi intinya nanti mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih Ibu sama Rena dan Ibu Ayu yang tutup untuk para pesan. Om Santi Santi Santi.